taat, umpamanya disuruh sholat yang 5 waktu, puasa, memakai jilbab, tidak boleh berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, tidak boleh ghibah dan yang lainnya, wajib taat kepada suaminya. Sebab dengan taat kepada suaminya itu jalan menuju sorga. Seorang istri taat kepada suaminya, jalan menuju sorga. Dan seorang suami juga diperintahkan untuk bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kita wajib memakai lafaz yang syar'i dalam akidah dan meninggalkan lafaz-lafaz yang bid'ah. Apa ya makna yang disebutkan dalam buku ini? Ini dalam buku ini ada saya sebutkan. Menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i, meninggalkan lafaz yang bid'ah. Seperti apa? Seperti istilah jism yang berkaitan dengan zat Allah, sifat Allah, ada digunakan oleh mutakallimin, ahlul kalam. Itu mereka menggunakan tentang istilah jism, jauhar, art. Ini enggak ada. Ini lafaz-lafaz yang beda. Atau menggunakan lafaz jiha, Allah fi jiha. Enggak ada Nabi gunakan, sahabat enggak gunakan, ulama salaf enggak gunakan. Jadi yang kita gunakan bagaimana? Seperti jiha. Kenapa harus disebutkan jiha? Allah itu jiha atas, berada di atas. Allah berada di arah atas. Daripada digunakan jiha asal, gunakan yang syar'i, yaitu Allah berada di atas langit, Allah berada di atas arsy. Gunakan yang syar'i. Karena demikian lafaz yang syar'i, nggak ada istilah jisim, tidak ada istilah arad. Kalau menggunakan wajah, ada disebutkan di Quran, wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah. Nah, kita gunakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang Nabi sebutkan. Tapi istilah yang beda tinggalkan. Istilah jiha, Allah itu ada berada di jiha, di arah mana nggak jelas. Kita harus sebutkan Allah berada di atas langit, jelas. Karena Allah berfirman, "Aamintum man fis sama' ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Kemudian juga Nabi bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'." Sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah akan menyayangi kamu. Kemudian juga Allah berfirman, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Saya pernah berbaiat kepada ikhwanul muslimin. Kemudian saya tahu bahwa itu bahwa itu salah. Bagaimana? Ya keluar, ya batalkan baiat itu. Itu baiat-baiat yang bid'ah. Perjanjian-perjanjian yang ada itu, yaitu kita harus batalkan. Sumpah-sumpah yang ada kita batalkan. Jadi itu tidak benar dan kita harus keluar. Sebab wajib kita keluar dari baiat-baiat yang salah, itu harus keluar. Kita harus batalkan. Jadi nggak boleh tetap. Dan apa yang diancam dalam baiat-baiat itu nggak benar. Karena apa? Baiatnya beda. Berarti hadis yang tadi, man mata walaysa fi unuqi bai'atun mata mitan jahiliyah, itu tidak termasuk. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka dia mati seperti bangkai jahiliyah, enggak masuk ada situ. Bapak di situ berkaitan dengan orang yang tidak membaiat kepada khalifah, tidak membaiat kepada ulil amri, tidak membaiat kepada imamatul ulama. Bagaimana tentang ilmu tajwid? Sebab banyak ikhwan yang meremehkan tentang masalah ini. Ilmu tajwid menurut pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah sunnah saja, meskipun pendapat ulama yang lain wajib. Artinya tetap kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan tajwid. Artinya tentang huruf-hurufnya, makhrajnya, itu harus benar. Sebab kalau nggak benar, khawatir akan jelas keliru tentang makna-makna dari ayat itu. Kalau antum mau lihat, ada beberapa buku yang membahas tentang masalah itu. Itu Syekh Musa Nasr punya buku tentang mewajibkan tajwid. Apakah peringatan-peringatan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lainnya ini ada dicontohkan oleh Rasulullah? Enggak ada. Nabi enggak pernah mencontohkan. Antum bacalah semua kitab sirah Nabi, semua kitab sirah Nabi. Enggak pernah ada Nabi mengadakan perayaan Maulid, perayaan Isra Mi'raj, perayaan tahun baru Hijriyah atau yang enggak pernah Nabi. Tidak pernah. Semua buku sirah. Apakah sirah Tarikh At-Tabari atau Ibnu Katsir atau yang lainnya, nggak pernah ada riwayat yang menyebutkan demikian. Kalau nggak pernah ada, kenapa dilakukan oleh umat Islam?
ya kita harus tinggalkan. Sebab orang yang melakukannya tujuannya untuk apa? Tujuannya mereka melakukan itu untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mereka melakukannya untuk dapat ganjaran, dapat pahala, supaya dekat dengan Allah, supaya tersebar syiar dan yang lainnya. Syiar yang dikatakan syiar Islam harus sesuai dengan syariat. Tidak ada syiar tanpa syariat. Syariat sudah pasti syiar, syiar belum tentu syariat. Haji termasuk syariat, maka dia merupakan syiar. Merupakan syiar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka dia termasuk orang yang takwa hatinya. Syiar yang dimaksud yaitu melaksanakan ibadah haji. Jadi syariat itu syiar, tapi syiar belum tentu syariat. Kalau orang mengatakan kan kita menggunakan kesempatan momentum untuk dakwah. Kalau itu baik, bagus, Nabi sudah gunakan. Nabi sudah laksanakan, Nabi nggak pernah lakukan. Padahal kesempatan Nabi untuk mengajak umat Islam, mengajak orang-orang kafir untuk masuk ke dalam Islam, Nabi nggak gunakan. Makanya kita gunakan cara yang Nabi sunahkan, itu sudah cukup. Manfaat, tenang hati kita, dan insya Allah amal kita diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau menyimpang dengan yang beda, yang Nabi nggak contohkan, tertolak amal kita. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak dicontohi dari kami, tertolak. Sekarang kita harus lihat kepada diri kita. Ini saya ingatkan juga kepada para dai, para ustadz yang masih mengadakan peringatan. Bukan berarti kita anti maulid, ya, anti Isra Mi'raj, anti yang lain. Atau orang memberikan istilah kepada kita dengan Wahabi. Kita mengikuti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini buku saya jelaskan dalam buku ini. Bahwa kita tidak mengadakan itu karena Nabi nggak contohkan. Kita mesti dudukkan posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita umat. Kewajiban kita sebagai umat apa? Ittiba kepada Rasulullah. Ittiba, bukan mengadakan sesuatu yang baru dalam Islam yang Nabi nggak contohkan. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, ikuti Rasulullah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, seandainya kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti siapa? Rasulullah. Nescaya Allah akan cinta kepada kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ittiba, yang Rasulullah kerjakan, kita kerjakan. Yang tidak, jangan kita kerjakan. Sebab agama Islam sudah sempurna. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, kita cinta betul-betul Nabi Muhammad, laksanakan. Kalau perbuatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi dan yang lain itu baik, bagus, mendekatkan diri kepada Allah, dapat ganjaran, Nabi sudah kerjakan, nggak mungkin Nabi tinggalkan, nggak mungkin Nabi lupa. Kemudian sahabat juga tidak kerjakan, generasi yang terbaik khairun nas, Nabi sahabat nggak kerjakan, tabi'in tidak kerjakan, hatta yang mereka katakan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak mengerjakan, tidak mengerjakan. Jadi yang pertama kali mengadakan perayaan-perayaan itu siapa? Ya ahlul bidah yang pertama kali mengadakan. Bahkan Maulid Nabi yang pertama kali mengadakan siapa? Yang pertama kali mengadakan maulid yaitu orang kelompok yang sesat dari Bani Fatimiyin, yang mereka nisbatkan kepada Fatimah yang sebenarnya tidak benar nisbat itu. Yang pertama kali mengadakan Ubaid bin Maimun Al-Qaddah yang membunuh ulama Ahlussunnah, menyebarkan ajaran Syiah karena mereka dibenci oleh rakyatnya. Bagaimana untuk menarik rakyat supaya mereka cinta kepada penguasanya? Bagaimana? Diadakan Maulid Nabi oleh mereka pada tahun keempat Hijriah, maksudnya abad keempat Hijriah. Jadi bukannya Ahlussunnah yang mengadakan, yang nggak ada seorang ulama pun Ahlussunnah yang mengadakan demikian. Makanya kita tidak boleh mengadakan demikian, termasuk bid'ah. Apa nasihat Ustaz kepada kami para pemuda agar tetap di atas manhaj salaf? Ya belajar. Yang pertama pokok belajar, seperti yang tadi prinsip-prinsip yang saya sebutkan itu. Belajar Quran wa Sunnah.